yang menjelajahi Museum Sumpah Pemuda dan memberikan informasi-informasi yang ada di Museum Sumpah Pemuda. Nah, untuk mengetahui informasi-informasi tentang Museum Sumpah Pemuda, jangan lupa simak videonya sampai habis. Pada 28 Oktober 1928, sekitar 700 pemuda datang ke sini untuk melaksanakan Kongres Pemuda kedua. Nah, Museum Pemuda ini dulunya adalah rumah dari si Kongrian. Nah, rumah kos-kosan ini dulunya ditempati oleh mahasiswa Sofia. Sofia sendiri itu adalah pendidikan kedokteran untuk mahasiswa-mahasiswa pribumi pada zaman Hindia Belanda. Nah, beberapa tokoh juga pernah ke sini. Yang pertama ada Sugondo Joyo Puspito, lalu ada Muhammad Yamin, dan ada Amin Syarifuddin. Nah, pada tahun 1934, si Kongres ini menyewakan rumah Kramat Jaya nomor 106 pada kerabatnya, yaitu Pak Janjang, pada tahun 1934 sampai 1937. Selanjutnya, pada 1937 sampai 1948, disewakan kepada Lo Tingjo untuk dijadikan toko bunga. Nah, di ruangan ini bisa terlihat suasana rumah ibu kos pada saat itu. Nah, di ruangan ini adalah organisasi pergerakan nasional. Yang pertama ada Jong Java. Jong Java atau sebelumnya dikenal dengan Timor Leste didirikan oleh Satiman Sanjoyo, Kadarma dan Sudarno pada 7 Maret 1911. Tujuan utama didirikannya Jong Java ini adalah untuk mempersatukan pelajar Jawa, lalu mengembangkan minat mereka terhadap kesenian Jawa. Lalu di sini ada Jong Sumatera Nipon. Nah, Jong Sumatera Nipon ini didirikan pada 9 Desember 1917 di Welterveden, Batavia. Sesuai dengan namanya, organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan pelajar dari Sumatera dan membuka kesadaran mereka tentang pentingnya budaya di dalam Sumatera. Nah, lalu di sini ada Jong Bataspon. Awalnya Jong Bataspon ini tergabung dengan Jong Sumatera Nipon, tapi mereka dipisahkan karena terdapat perbedaan budaya. Nah, Jong Bataspon ini memiliki tujuan untuk menjadi wadah yang mampu mengeratkan persatuan di kalangan mahasiswa Batak. Lalu di sini ada organisasi yang berdasarkan keagamaan, yaitu Jong Islamiyah Tenpon. Jong Islamiyah Tenpon ini didirikan di Yogyakarta pada 1 Januari 1925. Nah, tujuan Jong Islamiyah Tenpon ini adalah untuk memajukan pengetahuan tentang Islam, membangun hidup secara Islam, dan menciptakan persatuan dalam Islam. Lalu di sini ada organisasi lagi berdasarkan budaya, yaitu Pemuda Kaum Betawi. Nah, Pemuda Kaum Betawi ini berdiri pada 1927. Sebelumnya, pelajar dari Betawi ini bergabung pada Jong Java ataupun Sekarukun. Para pelajar dari Betawi ini merasa perlu wadah baru untuk tempat Betawi menjadi identitas sekolah mereka. Nah, selanjutnya ada lagi nih organisasi yang berdasarkan kebudayaan, yaitu Sekarukun. Sekarukun ini adalah organisasi yang diinisiasi oleh pelajar Sunda. Organisasi ini didirikan pada 26 Oktober tahun 1919 di Batavia. Tujuan dari Sekarukun ini adalah untuk menciptakan persatuan di antara pelajar Sunda. Selanjutnya ada Jong Celebes dan Jong Ambon yang termasuk dalam Cahaya dari Timur. Nah, Jong Celebes ini memiliki tujuan untuk menyatukan para pelajar yang berasal dari Sulawesi. Lalu Jong Ambon ini berdiri pada 1916. Dan tujuan utama organisasi ini adalah untuk menghimpun rasa persatuan para pelajar yang berasal dari Ambon. Nah, di sini ada bagian pemuda dan identitas Indonesia. Para pelajar Indonesia di Belanda memilih nama Indonesia bukan tanpa alasan. Indonesia adalah sebuah nama yang mengandung identitas dan ideologi tersendiri dalamnya. Nama Indonesia dipilih oleh para pelajar di Belanda karena mereka sama-sama berasal dari daerah Jepang dan tidak ini dikenal berdasarkan etnis, melainkan satu kesatuan sebagai simbol bangsa. Nah, di sini ada Persatuan Kongres Pemuda Indonesia. Keramaian Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kepada kebangsaan. Pelajar-pelajar Indonesia ini membuka rapat ini pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Rapatan lalu mengambil keputusan untuk Sumpah Pemuda. Yang pertama ada, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, di slide ini ada suasana pada Kongres Pemuda kedua nih yang dilaksanakan pada 27 dan 28 Oktober 1928. Oke, jadi ruangan ini berisi tentang profil dari Soekarno atau WIS Gubernur Soekarno. Nah, Gubernur Soekarno ini lahir dari negara Jakarta pada tanggal 9 Maret 1943. Nah, yaitu adalah jurnalis pergerakan nasional yang
pada 28 Oktober 1928 dia memperkenalkan lagu Indonesia Raya menggunakan biola ini. Jadi di bagian ini ada benda interaktif ya yang kita bisa pakai. Jadi ini ada arsip lagu Indonesia Raya, mulai dari instrumen biola sesuai notasi asli lagu Indonesia Raya, terus ada versi keroncong, terus ada versi masa penduduk Jepang. Nah ini semua bisa kita dengerin menggunakan ini. Selanjutnya kalau kita bisa di atas juga ada beberapa informasi nih. Sini ada timeline perjalanan sumpah ya. Yang pertama ada di tahun 1908, yaitu berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Lalu pada tahun 1912 ada berdirinya Indonesia College. Lalu pada tahun 1915 ada berdirinya Trikolo Dharma. Lalu pada 1917 ada berdirinya Jogja Mataram pada 9 Desember 1911. Lalu nama Trikolo Dharma berubah menjadi Yogyakarta pada 12 Juli 1919. Nah pada tahun 1925 Indonesia pada ini diubah menjadi Pemerintah Indonesia pada 11 Januari 1925. Nah di 1925 ini juga ada pertemuan Jogja Timur pada 1 Januari 1925. Nah pada 1926 diadakan Kongres Pemuda pertama pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Lalu di 1926 ini juga ada berdirinya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yaitu PPPI pada 1926. Nah, selanjutnya pada 1927 Bank Indonesia berdiri pada 20 Februari 1927 dan berubah nama menjadi Pemuda Indonesia pada 28 Desember 1927. Nah di 1927 ini juga ada berdirinya Pemuda Betawi. Lalu ada pembentukan Pemufakatan Himpunan Politik Bangsa Indonesia atau PPPKI pada 17 Desember 1927. Lalu pada 1928 diadakan Kongres Pemuda kedua yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Lalu Indonesia Raya juga pertama kali diperdengarkan pada tahun 1928 oleh W.S. Soekarno. Nah, habis itu pada tahun 1931 ada Indonesia Muda yang dideklarasikan di Solo pada 28 Desember 1930 sampai 2 Januari 1930. Lalu pada 1944 lagu Indonesia Raya diubah untuk kepentingan propaganda Jepang. Dan pada 1945 proklamasi kemerdekaan RI dan lagu Indonesia Raya mengiringi pengibaran bendera merah putih. Halo semuanya, jadi pada saat ini aku ingin menjelaskan beberapa fakta dari Museum Sumpah Pemuda ini kepada salah satu audiens di Museum Sumpah Pemuda. Bagi perkenalkan Indonesia. Nama aku Cindy, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, jadi aku mau menjelaskan nih Museum Sumpah Pemuda ini awalnya adalah rumah kos-kosannya yang dimiliki oleh seorang warga Tionghoa yang bernama Si Kongya. Nah, rumah kos-kosan ini dulunya itu ditempati oleh mahasiswa Sofia. Sofia sendiri ini adalah pendidikan kedokteran yang untuk warga-warga pribumi pada zaman Hindia Belanda. Kira-kira kakak ada tahu juga nih mengenai sejarah Museum Sumpah Pemuda? Kalau dari yang aku baca di sini itu katanya waktu tahun 1973 si wali kota Jambi itu Pak Edi pernah bikin wawancara di depan Mediterranean itu sebagai acara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Itu maksudnya kayak keren banget nggak sih kita bisa melihat yang sama di tempat yang sama sama mereka yang